Selamat datang di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Pada episode kali ini, Rumah Biologi Indonesia akan menghadirkan sebuah kajian dalam genetika populasi, yaitu hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg diformulasikan pada tahun 1908 oleh dua orang ilmuwan secara terpisah, yaitu Godfrey H. Hardy dan Wilhelm Weinberg. Hukum ini memberikan solusi atas kontroversi terkait proporsi alel dominan dan resesif pada penurunan sifat dalam populasi acak yang berukuran besar. Siapa itu Hardy dan siapa itu Weinberg? Mari kita kenalan dengan kedua ilmuwan ini. Godfrey Harold Hardy lahir di Inggris tanggal 7 Februari 1877. Ia meninggal di Cambridge, Inggris pada 1 Desember 1947. Di tahun kematiannya, dia dianugerahi Copley Medals. Hardy lulus dari Trinity College, Cambridge pada tahun 1899 dengan bidang kajian matematika. Semasa hidupnya, Hardy telah menghasilkan karya lebih dari 300 artikel ilmiah dan 11 buku, yang diantaranya misalnya A Course of Pure Mathematics dan The Theory of Numbers. Sedangkan Wilhelm Weinberg adalah seorang dokter berkewarganegaraan Jerman. Ia lahir di Stuttgart pada 5 Desember 1862 dan meninggal di Tübingen pada 27 November 1937. Weinberg lulus dari sekolah kedokteran di Tübingen, Berlin, Munich, dan memperoleh gelar MD tahun 1886. Dia membuka praktek ginekologis dan obstetriks di Stuttgart. Pada tahun 1908, dia mempublikasikan sebuah karya yang hingga saat ini dikenal sebagai hukum Hardy-Weinberg. Lalu bagaimana hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg tersebut? Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa pada lokus autosomal dengan dua alel dapat diprediksikan dua hal. Yang pertama, frekuensi alel dalam populasi tidak berubah. Dan yang kedua, frekuensi genotip akan stabil atau tidak berubah setelah generasi pertama dengan proporsi P kuadrat yang merupakan frekuensi A besar 2PQ yang merupakan frekuensi A besar A kecil, dan Q kuadrat yang merupakan frekuensi A kecil, di mana P adalah frekuensi alel A besar dan Q adalah frekuensi alel A kecil. Hukum Hardy-Weinberg hanya akan berlaku apabila memenuhi ketentuan berikut. Pertama, populasi harus berukuran besar, sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan secara acak. Pun juga seluruh anggota populasi harus melakukan perkawinan. Ketentuan selanjutnya adalah setiap anggota populasi harus menghasilkan jumlah anakan yang seragam. Ketentuan kelima, dalam populasi tersebut tidak terjadi mutasi. Sedangkan ketentuan keenam, di dalam populasi tersebut tidak terjadi seleksi alam. Dan ketentuan ketujuh, tidak terjadi migrasi. Dalam perhitungan frekuensi alel pada sifat yang ditentukan oleh dua alel, Hardy-Weinberg mengasumsikan dengan persamaan berikut. P plus Q sama dengan 1, di mana P adalah frekuensi alel dominan atau A besar,
sedangkan Ki adalah frekuensi alel resesif atau A kecil. Apabila teman-teman bosan dengan notasi A, boleh disebut P kecil adalah frekuensi alel dominan atau M besar, sedangkan Ki adalah frekuensi alel resesif atau M kecil. Hardy-Weinberg melanjutkan dengan prediksi perhitungan frekuensi genotip pada sifat yang ditentukan dengan dua alel dengan persamaan berikut. P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1, di mana P kuadrat adalah frekuensi genotip dominan, 2PQ adalah frekuensi genotip heterozigot, dan Q kuadrat adalah frekuensi genotip resesif. Kedua persamaan tadi kemudian dikembangkan sehingga muncul persamaan lain. Persamaan untuk perhitungan frekuensi alel pada sifat yang ditentukan oleh 3 alel. Persamaannya adalah P plus Q plus R sama dengan 1, di mana P adalah frekuensi alel pertama, Q adalah frekuensi alel kedua, dan R adalah frekuensi alel ketiga. Dan berikut merupakan prediksi untuk perhitungan frekuensi genotip pada sifat yang ditentukan dengan 3 alel melalui persamaan P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat plus 2PR plus 2QR plus R kuadrat sama dengan 1, di mana P kuadrat adalah frekuensi genotip A besar, 2PQ adalah frekuensi genotip 2A besar, B besar, Q kuadrat adalah frekuensi genotip B besar, 2PR adalah frekuensi genotip 2A besar, C besar, 2QR adalah frekuensi genotip 2B besar, C besar, dan R kuadrat adalah frekuensi genotip C besar, C besar. Demikian tadi pembahasan terkait hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Bagaimana contoh perhitungan dalam hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg ini akan kita bahas pada episode Rumah Biologi Indonesia mendatang. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan sebarkan video ini sebagai upaya penyebaran kebaikan kita ke orang lain. Terima kasih telah berkunjung ke Rumah Biologi Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.